Ya. Berapa pahalanya kalau kita baca Quran? 10 per huruf. Tahu dari mana? Ada di At-Tirmidzi, betul, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Di bedanya amal Quran dengan amalan lain itu lain. Ya. Kalau amalan umum itu satu pekerjaan 10. Ya. Anda sedekah, ya kan? Ngasih makanan itu 10 poin. 10 poin, tapi 10 itu jangan dihitung 10 kita, 10 hitungan Allah. Bisa jadi satu keduanya 500 tahun, bisa terjadi seperti itu kan? Bisa lain ya. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, ya. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka poinnya 10 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. Kalau infak minimal 700 kali lipat, ya. Al-Baqarah ayat 261 itu, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang infak, maka satu nilainya, satu poinnya seperti menumbuhkan satu benih, ya, tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai ada 100 butir kebaikan. Jadi 700 tuh, 1 kali 7 700, ya. Tapi dihitung berdasarkan jumlah. Kalau 1000 infak kali 700 itu minimal, ya. Tapi kalau Quran tidak, bukan sekali bacanya, tapi setiap hurufnya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, bimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Berarti setiap hurufnya alif lam mim dijumlah minimal 30 kebaikan. Itu sekarang ya. Tapi kalau Ramadan, hadis ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Kalau Anda ingin cari hadis Ramadan hitungan pahala, maka di situ ada keterangan Allah di hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Anda bisa temukan, misal kita ambil hadis Muslim, kita pakai dalil untuk menguatkan dulu, ya. Hadis 1151 di Al-Bukhari-nya insyaallah bisa ditemukan. Nomor hadis 1793 di Ibnu Majah, nomor hadis 1638. Ya, saya bacakan hadisnya. Ya, kalau diurutkan di Kitabus Shiyam bagian pertama, ya. Baik, untuk mempercepat saya ambil tengahnya saja untuk memudahkan. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya. Nabi menyampaikan, Allah berfirman di hadis qudsi, as-siyamu li, puasa itu hanya ditujukan untukku. Ingat, ini syarat yang pertama. Jadi kalau Anda menunaikan rangkaian puasa dilakukan karena Allah, maka berlaku hukum ini. Tapi kalau tidak dilakukan karena Allah, ya, tidak berlaku hukum ini. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan pahalanya langsung. Jadi ukurannya Allah yang kasih, terserah Allah. Bisa beda-beda tuh, ya. Nah, batas minimalnya wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan yang dikerjakan saat puasa, setiap kebaikan, sedekahnya, infaknya, bacaan Qur'annya, macam-macam, itu masya Allah bi asyri amsalihha, 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda sekarang baca Quran, alif lam mim 30, Ramadan kali 10 lagi. Masya Allah 300, setiap hurufnya 100. Ya. Makanya para ulama memperbanyak, perbanyak. Ya, rumusnya masya Allah, begitu muncul qiyam, tunaikan, tambah lagi, kapan lagi gitu, ya? Kapan lagi? Dan berita baiknya, bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Jadi kalaupun imam baca bertambah, makmum dapat pahala yang sama, ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul makmum. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam mewakili bacaan makmumnya. Jadi begitu imamnya bacakan bacaan yang baik, gitu kan, panjang sesuai dengan kadar kemampuan makmumnya, maka masya Allah di situ makmum mendapatkan pahala yang sama. Anda bayangkan, ya, itu luar biasa. Ya. Makanya nanti cari imam yang baik, ya, yang bagus, karena konsekuensinya begitu imamnya keliru, tidak baik, itu berdampak pada makmum. Berdampak, maka cari yang baik, ya, yang baik dalam bacaan, dalam gerakan, dan seterusnya. Nah, jadi sunnah yang kedua diperpanjang, ya. Bahkan nanti kalau kita masuki amalan yang keduanya, ya, bacaan Quran. Itu ada petunjuk dari Nabi SAW untuk menghidupkan Quran saat Ramadan. Ya, jadi Anda begitu dapat celah, ya, sedikit, ya, apa aja daripada kerjakan yang tidak bermanfaat, ayo baca Quran. Hadirkan mushaf samping Anda, kan, baca dengan qiraat. Nanti saya ajarkan di akhir, ada petunjuknya. Ya. Imam Syafi'i itu kalau sudah tiba Ramadan itu 60 kali khatam. 60 kali khatam Quran, baca. Jadi kalau ada kesempatan baca, alhamdulillah, ya, niatkan karena Allah. Satu huruf kan lumayan, ya, 100 kebaikan. Antum lagi bekerja, lagi kosong baca Quran, kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Misal nun, kan? Baru baca nun dipanggil.
Ahmad naik sini. Taib, labbaik, naik ya, kita tutup tuh. Lumayan 100 kan? Satu huruf ya. Ibu di bawah lagi baca Yasin kan? Dipanggil mama, ya anak, 200 tuh. Ya dengan sin, ya 2 huruf ya. Tapi nggak usah menghitung ya, kita hilangkan aja. Lakukan karena Allah. Kita tidak menghitung, maka mendapatkan jauh dari hitungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menentukan arah kiblat dengan baik? Dan bagaimana hukumnya apabila makmumnya menghadap lurus tetapi imamnya agak serong ke kanan? Baik, yang lurus salah, yang serong juga salah. Yang benar yang menghadap kiblat. Itu yang benar. Antum tinggal tentukan saja kiblatnya nyerong atau lurus. Itu kalau sudah ketahuan arah kiblatnya, maka diarahkan imam dan makmum menghadap ke arah kiblat. Dan menghadap kiblat itu bagian dari ketentuan sholat. Sholat yang tidak menghadap kiblat sementara Anda tahu kiblatnya, maka tidak dipandang sah sholatnya. Kecuali dalam keadaan tidak tahu arah kiblatnya. Hadisnya sudah banyak, ayatnya juga banyak terkait dengan ini. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Jelas arah kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah 2 ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Kami sering perhatikan bahwa engkau menengadahkan wajahmu ke langit untuk memohon dipindahkan kiblat ke arah yang engkau ridai. Sekarang palingkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram, syatr. Syatr itu bisa fokus langsung ke titiknya, sebagian dari titik atau sedikit lebih luas. Maka dipahami oleh para ulama, bagi orang-orang yang ada di dekat Ka'bah, langsung posisinya kiblatnya Ka'bah. Ya, zero tolerance, nggak ada toleransi di sini. Ketika Anda misalnya di depan Ka'bah, maka arahnya ke Ka'bah langsung. Makanya di sekitar Masjidil Haram dibuat garis-garis-garis, semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau lebih jauh dari Masjidil Haram, maka minimal Anda bisa menyentuh bagian dari Masjidil Haram. Paham ya? Jadi kalau Anda semakin jauh, tidak pas ke arah Ka'bah. Karena memang tidak mudah menentukan langsung ke titik Ka'bah. Sepanjang menyentuh bagian dari Al-Masjidil Haram, maka sah hukumnya. Bagian dari kiblat. Semakin jauh lagi, jadi lebih kecil lagi ini misalnya. Jauh. Yang penting masuk wilayah Al-Haramnya. Ma haula al-Masjidil Haram. Begitu menyentuh wilayah itu, sah hukumnya. Tapi di luar yang itu, mesti berusaha untuk tidur. Maksudnya dipaskan ke situ. Tapi kalau Anda misalnya dalam keadaan tidak mampu, tidak tahu, berikhtiar, maka kemana Anda menghadap, di situ sudah dinilai menghadap ke arah kiblat. Quran, surah kedua, ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib, paling kiri di pertengahan. Walillahil masyriq wal maghrib, fa'ainama tuwallu fathama wajhullah. Milik Allah timur dan barat. Kalau Anda sudah berusaha, Anda menghadap ke kiblat, maka Allah yang kemudian menerima kiblat Anda di situ. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah diketahui arah kiblatnya, Anda tidak perlu luruskan, Anda tidak perlu serongkan. Cukup paskan dengan arah kiblatnya. Hadisnya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 744, di hadis Muslim, nomor hadis 397, kisahnya ada di Subulus Salam, yang berbahasa Arabnya di jilid yang kedua, ya, di halaman 31. Disebutkan di situ tentang kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi ketika diajari tentang salat yang benar. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu thumma istaqbilil qiblah." Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sempurnakan wudu dulu, baru menghadap ke arah kiblat, baru kemudian bertakbir sampai selesai salam. Paham? Baik.
masih di ayat yang 183, bagian terakhir dari paparan Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 183 tentang ayat puasa. Turun di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kita bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang imannya merasa sudah kuat sehingga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, belum dipanggil salat fardu sudah siap-siap. Orang puasa fardu saja dia kerjakan sunnahnya. Orang baca Quran satu ayat, dia baca satu juz dalam setiap harinya. Atau kalau tidak, kadang tertinggalkan. Kalau pengen baca Al-Quran, baca. Kalau tidak, yang lainnya kemudian dihabiskan waktu untuk mengerjakan di luar Al-Quran. Maka kata Allah, saya ingatkan, saya kuatkan, ayyuha, saya kuatkan pada kalian, saya ingatkan, saya akan berikan informasi satu ibadah yang saya wajibkan pada kalian, yang dengan mengerjakan ibadah itu, yang imannya kuat akan semakin lekat denganku, yang imannya menengah semakin aku kuatkan kemudian, yang imannya kemudian bahkan menengah pun aku akan dekatkan denganku. Dalam saat yang bersamaan, semua diberikan peluang yang sama. Apa itu amalannya ya Allah? Kutiba alaikumus siyam. Mulai detik ini, aku akan wajibkan pada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. As-siyam. Puasa ini bukan puasa biasa. Bukan sekedar menahan dengan bahasa saum ketika diungkapkan. Bukan menahan biasa, tapi puasa yang ada aturannya, puasa yang ada ketentuannya, puasa yang ada keistimewaannya. Ya Allah, apakah kami saja yang puasa? Tidak. Kalian harus buktikan lebih baik daripada orang-orang yang pernah puasa sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian pun ada yang puasa. Jadi kalian akan merasa ringan karena ada persaingan dalam ibadah. Buktikan kalian lebih baik dibanding umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, aku siapkan ibadah puasa ini supaya kalian bisa meningkatkan takwa kepadaku. La'allakum, tapi ingat tidak semua yang puasa itu akan mendapatkan nilai takwa di sisiku kecuali orang yang sungguh-sungguh dan serius dalam menunaikannya. Tattaqun, ya Allah, seperti apa gambaran orang yang sungguh-sungguh, yang serius berhasil meraih derajat takwa itu? Itulah yang coba kita jawab dengan menjelaskan bagian terakhir di ayat ini dengan kalimat tattaqun. Tujuan puasa adalah agar Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk meningkatkan takwanya di hadapan Allah. Namun tidak setiap orang yang puasa bisa meningkat takwanya, kecuali orang yang sungguh-sungguh atau serius menjalani setiap tahapan dari ibadah puasanya. Yang kemarin telah kita tuliskan sebagiannya. Ya, apa diantaranya? Ada salat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Unzila ilaika itu Al-Qur'an. Maka orang takwa akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, ini dia poinnya. Terus sampai wabil akhirati hum yuqinun. Keluarkan lagi rinciannya. Nanti banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang amalan-amalan takwa dan detailnya akan disampaikan dan diamalkan oleh Nabi SAW. Itu yang coba kita siapkan sebelum Ramadan. Nanti ini di pertemuan berikutnya kita detailkan. Karena kalau sholat apa saja yang dikerjakan Nabi. Kalau ada infak, seperti apa jenis infaknya? Kemarin baru kita sampaikan 5 kan? Baik, yang ini Al-Quran ada berapa jenis berinteraksi dengan Al-Quran? Karena Anda akan temukan saat Ramadan minimalnya ada 3 kategori orang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang cuma baca, kan? Berkelompok, bapak-bapak habis subuh bikin kelompok baca Quran, ibu-ibu ba'da tarawih ngumpul-ngumpul, kan? Baik, pengen menyelesaikan hataman Quran, kan? Hataman Quran. Ya, ada yang sekali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam. Ada yang mencoba menggali tafsirnya. Ya, selama ini baca Quran cuma nggak paham isinya. Saya mau pengen selama Ramadan paham aja dulu juz amma baca terjemahannya. Nah, mana yang paling utama antara baca dengan tilawah, dengan memahami isinya? Ada lagi yang pasang target untuk menghafal Quran selama Ramadan. Saya pengen ngapalin, minimal saya hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 30 juz selama Ramadan. Mana di antara ini yang paling utama? Karena Nabi pun saat Ramadan itu membaca Al-Quran. Nabi saat Ramadan memahami isi Al-Quran. Dan Nabi saat Ramadan bermurajaah Al-Quran.
Dan bahkan setahun sebelum wafatnya atau di hari akhir wafatnya, di tahun itu Nabi bermurojaah sampai dengan 2 kali khatam Al-Quran. Nabi aja Ramadan khatam Quran minimal sekali. Masa ente yang bukan Nabi nggak khatam Quran? Nabi yang sudah terjamin Firdausnya khatam Quran. Kita yang belum jelas baru cita-cita surga Firdaus. Nama Firdaus, ya. Kelakuan beda misalnya. Saya nggak sanggup mengatakan yang lain itu. Ya. Kononkan antara pejabat dengan penjahat tipis gitu bedanya kan. Dah sini. Nah teman-teman kembali lagi ke sini. Jadi sekarang kita turunkan nih. Kita mau masuk ke sini. Ya kita belum bedah nih, ingat. Kita belum bedah ini apa saja detailnya. Karena nanti baru selesai ini, kita selesaikan ayat tuntas baru kita masuk kurikulum. Nah sekarang persoalannya, Ustadz kita sudah tahu nih sholat. Jadi begitu masuk Ramadan, sholat tingkatkan. Jenisnya tambah, bukan cuma yang fardu, sunnah kerjakan. Karena itu saat Ramadan kita akan dipaksa oleh Allah melalui perintah Rasulullah untuk mengaktifkan amalan-amalan sunnah. Bahkan perasaan kita ditingkatkan oleh Allah. Seperti saya tekankan pekan lalu, perasaan kita tuh dibuat beda. Makanya saat Ramadan jangankan sholat fardu, Anda ketinggalan sunnah bisa gelisah. Makanya kalau ada di bulan Ramadan, Anda nggak semangat menunaikan ibadah sunnah, ada yang salah dengan hati Anda. Tolong catat kalimat saya ini ya. Di bulan Ramadan itu, jangankan iman yang paling kuat, iman yang paling lemah saja oleh Allah, ditanamkan semangat kuat untuk ibadah. Khususnya malam pertama tuh, semua orang akan datang. Semua akan datang. Jadi kalau Anda nanti saat Ramadan, maaf ya, ada satu perasaan yang kurang untuk mengejar ibadah sunnah, ini berarti ada persoalan dalam hati Anda. Kalau Anda malas mengerjakan yang fardu, lampu merah itu. Lampu merah itu sangat bahaya. Karena boleh jadi, mohon maaf, orang belum tentu mendapati Ramadan. Karena dianggap oleh Allah amalannya sudah baik. Kita dikasih Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Saat diberikan kesempatan, Anda masih belum mau tobat. Anda mau dikasih Ramadan berapa kali lagi? Saya sampai pagi tadi, itu masih terhubung ke Christchurch, yang di New Zealand. Saya melakukan komunikasi dengan, alhamdulillah, saudara kita yang kemarin terkena korban tembakan itu, dan dioperasi, telah tuntas, alhamdulillah berhasil, dan tadi sudah bisa ngobrol. Kita ngobrol pagi tadi. Ya, pagi tadi kita ngobrol, dan hari sebelumnya, saya ngobrol dengan salah seorang ibu yang suaminya juga menjadi insya Allah syahid ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi saya katakan begini, kurang lebih lah. Saya bilang, Masya Allah, kalau ajal itu kita nggak bisa pilih. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kematian sesuatu yang niscaya. Kita nggak bisa tolak. Dengan sebab apapun. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Anda yang dipilih, bukan saya. Coba bayangkan, wafat di hari Jumat. Di hari terbaik. Di tempat terbaik di masjid. Dalam beribadah lagi. Hari baik, tempat terbaik, waktu terbaik. Berkumpul nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Saya bilang saya aja yang sekarang dakwah, belum jelas kapan wafatnya dan di mana saya meninggal dunia. Maka saya ucapkan sudah hilangkan kesedihan, tawakal kepada Allah, bangun nilai-nilai kebaikan, dan saya katakan insya Allah justru teman-teman mungkin dipilih oleh Allah untuk memberikan hikmah kepada dunia. Dengan peristiwa ini akan ada orang-orang lebih dekat kepada Islam. Orang akan belajar banyak datang, akan bertanya, akan berislam dan sebagainya. Ayo bismillah, tunjukkan nilai-nilai keindahan Islam. Jadi teman-teman sekalian, silahkan lihat baik-baik ya. Ada, kalau Anda masih ingat di tayangan-tayangan sebelumnya, saya pernah katakan kalimat ini. Biasanya kalau udah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, selalu ada hikmah ditampilkan kepada kita. Ada orang-orang baik wafat gitu. Sesuai ajalnya. Seakan-akan ngasih tanda, ini orang mungkin udah gak butuh Ramadan nih. Yang 50 orang meninggal itu, ya di Christchurch, di New Zealand, atau di tempat-tempat lain, mungkin boleh jadi kembali kepada Allah sesuai ajalnya, karena dipandang bakalnya cukup. Ya sudah, kamu udah cukup dah bekalnya. Dosa udah diampuni, amalan udah banyak, pulang ayo sesuai dengan ajalnya. Ya kayak Adi Hidayat, kayak kita ini mungkin masih butuh kesempatan untuk tobat gitu. Dosa kamu banyak nih. Kamu bukan mulia, cuman aib kamu aja saya tutup. Sehingga orang gak banyak tahu. Maka coba tangisi aib-aib itu, minta ampunan sama Allah. Dikasih Ramadan, masih gak mau tobat. Ya dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Katanya pengen ke surga, dikasih wasilah, gak diambil. Lalu kalau Anda ke neraka, yang salah siapa? Ini kadang penting banyak kita renungkan bahwa suatu saat kita akan wafat. Kita akan wafat. Kita banyak mengagungkan orang lain yang meninggal, kita lupa bahwa kita pun akan wafat. Kita banyak semangat mengerjakan sholat jenazah, kita lupa kita pun akan menjadi jenazah.
Betapa banyak sekarang orang menyolatkan orang wafat hampir tiap hari, solatin. Tapi tidak ada perasaan dalam dirinya bahwa besok saya akan ada di situ. Karena itu teman-teman, tolong kembalikan bahwa ini kesempatan yang terbaik untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin pertama. Jadi tingkatkan ini ya. Mulai bangun sekarang persiapan. Sebab kalau nggak disiapkan sekarang nanti saat masuk Ramadan hambar. Sama kayak orang mau umrah dan haji, butuh persiapan. Kata Allah sebelum berangkat ke Mekah sana, kamu latihan dulu. Bukan saat di sana baru sadar. Ya, tidak sedikit orang berangkat ke sana tuh di sananya baru sadar. Lupa Quran surah kedua ayat 197. Ya kata Allah al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Haji itu telah ditetapkan kapan berangkatnya, kapan persiapannya, kapan kamu kemudian menyiapkan untuk berangkat. Tapi kalau kamu sudah punya persiapan, siap bekalnya, siap mentalnya, maka sebelum berangkat kata Allah berbekal dulu. Bekal pertama ingat-ingat ya, kata Allah tidak mudah saat kamu akan ada di sana. Fala rafatha, nanti kalau udah nyampe sana jangan berkata-kata kotor. Cara memahami ayat ini akan ada di sana nanti kejadian-kejadian yang membuat kamu itu terdorong berkata kotor. Orang kumpul banyak, tiba-tiba lagi tawaf, ya padatnya luar biasa, samping kanan hitam, samping kiri orang besar, kejepit tiba-tiba, ya begitu kejepit sama yang hitam, gak keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Non sia hidung, misalnya. Yang paling aneh, yang dicela pun nggak tahu kalimatnya apa. Yang satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Afrika. Kan dua-duanya nggak ada manfaatnya. Rafas, wala fusuqa, jangan berbuat yang menyimpang. Orang tawaf dia bawa gunting. Subhanallah, depan kemudian kiswah gunting. Nah, itu kan fusuk. Wala jidal, jangan banyak bertengkar saat haji. Ayo coba lihat berapa banyak keluarga yang nyampe sana cuma bertengkar kerjaannya. Berapa banyak suami istri nyampe sana cuma ribut nyampe ke Mekah. Kalau di Mekah aja ribut, di mana lagi Anda mendapatkan ketentraman di muka bumi ini? Coba lihat. Wa tazawwadu, silahkan cari bekal kata Allah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Kerjakan yang baik-baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sebelum berangkat, bekal takwa, kumpulin takwa. Sama persis. Rukun Islam yang keempat, puasa. Sebelum masuk Ramadan, berbekal dulu supaya siap nyampe sana. Yang kelimanya haji umrah. Sebelum berangkat siap-siap dulu. Makanya kalau orangnya sebelum haji, sebelum umrah, rajin sholat, tahajud bangun, rajin baca Quran, auranya sudah nampak. Begitu nyampe di Mekah yang dipengenin cuma sholat, baca Quran. Itu. Jadi kalau orang nggak punya persiapan nyampe sana, yang dikejar kurma, gamis lagi, mall lagi. Alhamdulillah Allah memberikan kelapangan pada saya. Hari ini sholatnya begitu lapang di mall. Kan di masjid jauh-jauh nyampe sana. Sholatnya di batas mall, dikirain batas masjid. Kasih garis merah. Sama persis puasa. Kumpulkan. Begitu masuk ke Ramadan, maka kita sudah siap. Anda hadir di dalam Ramadan. Dan siapnya itu, karena Anda sungguh-sungguh, Anda pertahankan itu. Sampai akhir Ramadan. Ya, hadisnya sahih 98 di hadis Muslim. Idza matal insanu atau idza matal 'abdu in qata'a sa'iru 'amalihi illa min thalathatin. Ketika seorang hamba, seorang manusia meninggal terputus semua amalnya yang melahirkan pahala kecuali 3 hal. Jadi kalau sudah meninggal tidak punya kemampuan beramal lagi sehingga pahalanya sudah tidak bisa mengalir kecuali 3 hal yang pernah dikerjakan dalam hidup. Ya, sedekatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Antum beli mushaf simpan di masjid, antum meninggal mushafnya masih ada. Dibaca oleh orang atau dititipkan ke penghafal Quran, modal cuma 30.000 dibaca oleh penghafal Quran, begitu dibaca antum dapat pahalanya, modal 30.000 dapat pahalanya, terus. Kemudian mushafnya sudah lapuk, sudah hancur, bahkan misalnya sudah nggak bisa digunakan, tapi kan penghafal Qurannya masih ada, dibacakan oleh dia, ngimamin, antum dapat pahalanya. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, antum ngajar dan sebagainya sampaikan bermanfaat, dipraktekkan, mengalir pahalanya. Waladin solikin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Baru doa saja itu sudah bermanfaat untuk orang tua. Disebutkan dalam kitab nanti Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari.
Nomor hadis 44 sampai dengan 47, paling kanan sebelah atas. Itu ketika ada seorang anak berdoa untuk orang tuanya yang wafat, anak soleh, baru istighfar, Allahumma ghfir li abi, ya Allah mohon ampuni ayahku. Maka seketika akan diangkat derajat ayah yang dimaksudkan di alam kubur 1 derajat. Faqala huwa li rabbi, maka berkata orang itu di kuburannya kepada Rabbnya, ya Rabb ma hadhi, ya Allah apa ini? Maka dijawab, faqala hadhihi istighfarun, ini adalah kalimat istighfar, permohonan ampunan yang dimohonkan kepadaku sekarang untukmu oleh anakmu. Sekarang bagaimana Anda menyekolahkan anak sampai tinggi tapi jatuh kemudian dalam urusan syariatnya? Cuma dikejar cuma dunia. Ahli ini, ahli itu, ahli ini, ahli itu. Antum meninggal, nyolatin aja nggak bisa. Mendoakan saja susah. Ustadz, mana ya? Cari doanya kok nggak ketemu. Bapak nyarinya di mana? Ini di buku bahasa Indonesia. Oh, susah. Maka dari itu, coba kita lihat nanti ya. Begitu antum dapatkan ini, maka nanti ada kemuliaan-kemuliaan bisa didapatkan. Di antaranya nanti ada kemuliaan pada anak melekat pada kedua orang tua. Bisa menjadi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau antum benar mengamalkan nanti yang saya nanti bacakan turunannya, itu Masya Allah, anak antum bisa menggandeng antum langsung ke surga kanan kiri. Gandeng. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk ke surga Aden. Ketika masuk, wa man salaha min abaihim. Kemudian dia gandeng bapak ibunya yang soleh di antara keluarganya. Soleh. Di antara sifat soleh orang tua menyiapkan anaknya jadi soleh. Begitu anaknya soleh, Masya Allah soleh, naik ke surga, dia gandeng kedua orang tuanya. Wa azwajim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau anak ini laki-laki, menyiapkan istrinya salehah, dibawa gandeng. Wa dzurriyyatim, semua keturunannya, keluarga besar masuk surga. Begitu masuk, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, disambut oleh semua malaikat, menyambut mereka semua masuk ke surga, keluarga besar disambut malaikat. Salamun alaikum bima sabartum, selamat ya, Anda sabar saat di dunia, menyiapkan persiapan untuk masuk ke sini. Fa ni'ma uqbaddar, silakan nikmati tempat yang paling nikmat yang tidak pernah Anda singgahi sebelumnya. Tolong fokus dengan saya dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan Anda menafsirkan setiap sholat yang takbirnya begini itu Syiah. Ya? Tidak setiap yang begini Syiah. Awas, karena riwayat begini itu ada. Awas, hati-hati. Nanti Anda bisa melihat Syiah atau bukan, itu bisa dilihat nanti dalam 2 posisi. Posisi yang pertama khususnya saat dia bangkit dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud. Kalau bangkit dari sujud tangannya menepuk-nepuk begini, berarti dia Syiah. Ya, kalau dia bangkit tepuk-tepuk begini, itu Syiah. Jelas ya? Baik, yang kedua, biasanya dia menggunakan batu itu. Ya, batu di balik sajadahnya, yang dengan dia beranggapan tidak menggunakan batu itu, maka sholatnya tidak sah dia tunaikan. Jelas ya? Jadi kalau antum menemukan orang tiba-tiba nyimpan batu dulu misalnya di depannya, nah kemudian telapak tangannya begini-begini setelah bangkit dari sujud, dia Syiah. Dia Syiah. Bahkan kadang-kadang dia tidak salam ketika imam di depan salam.
Ya, dia tidak salam, dia mundur dulu, kemudian teruskan lagi sholat. Atau kadang-kadang dia sholat seperti biasa, setelah itu seperti kelihatan sholat sunnah, padahal dia mengulang lagi sholatnya. Karena yang pertama dia taqiyah dalam sholat. Dia taqiyah, hanya menyembunyikan kesyiahannya supaya diduga dia sama dengan kita. Setelah itu dia seperti sholat sunnah, padahal dia mengulang sholatnya. Dan dalam pengulangan sholat ini dia mengerjakan bagian dari apa yang ia yakini, yang nepuk-nepuk dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Tapi ingat, tidak setiap yang begini itu Syiah. Karena dalam mazhab Maliki itu ketika bertakbir tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Ya, mazhab Maliki sekarang menyebar dulu di Madinah. Dulu di Madinah. Jadi Madinah tempo dulu itu mazhabnya Maliki. Di masa Syarif Hussein itu Syafi'i. Di masa kerajaan Saudi Arabia itu berpindah kepada Hambali. Ya, masa Maliki semuanya begini. Sekarang mazhab Maliki menyebar di Afrika Utara. Khususnya dari Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Italia. Itu kalau ada orang antum temukan orang Libya, orang Tunisia, orang Maroko misalnya, Aljazair, atau Spanyol, atau kemudian Itali, datang ke Ka'bah, sholat depan Ka'bah, mereka bukan Syiah, mereka Sunni, Sunnah. Dan ketika sholat tangannya begini. Antum nggak usah simpulkan, Allahu Akbar, Syiah ya. Oh, tidak. Dan mereka pun nggak akan jawab, ya, maaf saya sedang sholat. Tidak ya. Batal ya, ngobrol. Tidak. Jelas ya? Jadi, biarkan seperti ini. Paham ya? Bolehkah untuk mengisi waktu di rumah mendengar ceramah murattal dari YouTube sambil santai tiduran pakai menyalahi sunnah? Tidak, boleh, silakan. Ya, apakah ini menyalahi sunnah? Sunnahnya adalah mengerjakan ibadah, mengisi dengan kebaikan. Sunnahnya zikir. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang baik itu adalah orang yang sering berzikir kepada Allah. Baik dalam berdirinya, dalilnya, duduknya, atau sambil tiduran. Zikir. Boleh. Nabi pernah zikir sambil berbaring. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa itu zikir? Zikir itu semua kegiatan yang mengingatkan kita dengan Allah. Misal, kalimat thayyibah itu zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, itu zikir. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Posisi paling kanan di pertengahan.
Fa idza qadaytumus sholata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, silakan zikir. Baca Al-Qur'an itu zikir, Bu. Baca Quran itu zikir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, sedang mendengarkan Quran, itu bagian dari zikir. Boleh. Anda baca Quran sambil duduk, itu bagus. Ya, wudu, menghadap ke arah kiblat, pegang mushaf, baca Quran. Tidak sempat baca sambil istirahat, dengarkan, silakan sambil berbaring. Ayatnya ada. Ya, wa ala junubikum, sambil berbaring berzikir pada Allah, dengarkan tuh ayat Quran. Silakan, boleh. Bahkan kalau sanggup menghafalkan Quran, ya hafalkan. Sebelum tidur, bacakan lagi ayat Quran sambil berbaring, boleh. 4 kali dipuji oleh Allah. Di Quran surah ke-54 itu. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Di penghafal Quran disebut dengan zikir. Jadi, kalau ada pertanyaan, bolehkah kemudian mengisi waktu di rumah mendengar ceramah? Ceramah bagian dari zikir. Karena dengan Bapak Ibu mendengarkan ceramah, bukankah lebih dekat dengan Allah? Lebih ingat. Makanya di Quran, kalimat taklim itu dilekatkan dengan iman. Jadi taklim yang bagus adalah taklim yang bisa meningkatkan iman kita pada Allah. Awas, bukan yang rame ya. Bukan yang rame, tapi yang meningkatkan diri kita dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seseorang yang bisa meningkatkan imannya dan diberikan pengetahuan. Jadi dalil tentang taklim yang baik itu bersanding dengan peningkatan iman. Jadi kalau antum ikut taklim misalnya, ikut pelajaran yang tidak meningkatkan iman tapi membuat jauh dari Allah, ada yang salah di taklim itu. Ya, bisa dari mana saja. Bisa di majlisnya, bisa sekarang perangkatnya banyak di YouTube gitu kan. Daripada dengan yang tidak jelas, silahkan, boleh, sah hukumnya. Ya. Kami di rumah coba praktekkan membeli speaker aktif, yaitu setel Quran aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bayar hutang. Masya Allah. Kalau saya ada utang silahkan disampaikan. Ini saya bayar gitu ya. Soalnya saya bayar. Atau infak yang didahului. Oh bukan, maksudnya pertanyaan. Jadi antum kasih tanda yang jelas tuh kan di sini. Kasih tanda yang jelas. Kadang-kadang kita kalau salah baca bisa keliru. Ustaz, bayar utang atau infak yang didahului. Ini mohon maaf, bukan tulisannya yang belum jelas, sayanya mungkin yang kurang paham ini. Baik, Ustadz bayar utang atau infak yang didahului, dan apa ada fadilah keutamaan berinfak dan membayar hutang? Maksudnya mana yang didahulukan, bayar utang dulu atau infak dulu, itu mungkin maksudnya ya. Ini tafsir saja ya, kalau keliru tafsirannya tolong nanti diluruskan bagi yang bertanya ya, tapi nggak usah sekarang, nanti ditulis saja. Apa fadilah keutamaan berinfak dan membayar utang? Baik, teman-teman sekalian, ada dua hal, infak dengan bayar utang. Di mana posisinya? Kita harus rumuskan dulu. Infak terbagi dua bagian. Bagi dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Awas, hati-hati, infak wajib, infak sunnah. Infak wajib ada di Quran surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Di Quran surah An-Nisa. Infak wajib ini adalah infaknya suami kepada istrinya. Ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, beda dengan perempuan. Di antara kelebihannya diberikan perangkat untuk mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Nafkah diberikan kemudian kepada istrinya, kepada keluarganya. Maka ini yang disebut dengan nafkah wajib. Yang kedua, infak sunnah namanya. Ya, di luar yang pokok tadi. Ya, prioritas pada 5 golongan. Tersebut di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi ini yang 5 golongannya. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun? Mereka bertanya pada Muhammad apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan kalau mau infak cari yang bagus-bagus, lil walidaini, kepada orang tua, awas, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ya, kemudian wabnis sabil, yang punya kesulitan bekal dalam perjalanan. Ini infak kalau ingin disalurkan. Ini hukumnya sunnah, hukum sunnah. Sunnah dengan wajib ini diikat pahalanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Posisi paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tayyib. Ini terkait dengan infak. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib.
Nggak ada yang sunnah. Nah, sunnah bayar utang. Masya Allah. Nggak ada, wajib utang dibayar. Bahkan kalau Anda punya utang kemudian tiba-tiba misalnya meninggal dunia, Nabi diantara yang paling enggan menyolatkan seseorang, ya orang yang walaupun dia baik tapi masih ada tanggungan utangnya. Beliau katakan silakan saudaranya aja atau yang lain menyolatkan. Saya belum bisa menyolatkan dia. Ya, jadi hukum Anda untuk meminjam uang kepada orang lain atau meminjam barang sebagai utang, itu kalau memang Anda berhak untuk meminjamnya, itu silahkan masuk dalam kategori sunnah, silahkan. Sunnah itu dianjurkan untuk mengatasi kesulitan yang tidak dimungkinkan sesuai dengan meminjam. Tapi membayarnya itu wajib. Dan turun ayat di sini banyak. Turun ayat di sini, ya. Dalam proses pinjam meminjamnya, Quran surah kedua ayat 282. Itu yang paling panjang, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Ya. Nah, cuma di sini posisinya bagaimana ketika Anda dihadapkan pada dua hal tadi. Kalau sama-sama wajib, bayar utang wajib, infak wajib, ya maka dilihat mana yang paling keluasannya. Kalau misalnya keluasannya lebih kepada keluarga cukup nih sekian, sebagian bisa untuk bayar utang, maka akan lebih baik jika dibagi dua di sini. Ini untuk infak keluarga, sampaikan pada keluarga dengan jujur bahwa sedang terikat oleh utang piutang supaya diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian diberikan, yang satu untuk diberikan bayar utang, dan sampaikan kepada yang diberikan utang tadi, ya, yang pemberi utang tadi, bahwa keadaan kami sedang begini, ada rezeki segini, mudah-mudahan diberikan keluasan. Dan sunnah bagi Anda ketika ada orang misalnya dalam keadaan kesulitan, dia minta uzur kepada Anda untuk keluasan, sunnah diberikan uzur di situ. Ya, dalilnya jelas. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 280 sampai dengan 281, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada seseorang yang diutangi, mohon maaf, kemudian dia hendak membayar tapi dalam keadaan sulit luar biasa, maka akan lebih baik kalau dia memberikan tangguh di sini. Paham ya? Jadi dari sini, kalau Anda ingin mengatakan mana yang didahulukan, kalau dua-duanya seimbang, maka Anda bisa bagi dua dalam keadaan yang baik di sini. Mana yang paling madaratnya paling besar, itu dahulukan. Tapi kalau keadaannya sunnah berbanding kemudian dengan wajib, maka dahulukan wajib, kemudian simpan yang sunnah. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah baca doa dalam bahasa Indonesia saat sujud di salat wajib? Baik, di sini ada ikhtilaf dari para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, tapi umumnya jumhur itu bersepakat boleh berdoa dalam sujud jika memang doa itu pernah ditunjukkan oleh Nabi lafadznya secara langsung, maka itu boleh dilafadzkan langsung. Ya, ada banyak doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW dalam keadaan sujud. Ya, ada doa yang singkat hanya menyanjung Allah, Subhana Rabbiyal A'la. Doa yang singkat tambahan dengan pujian, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Doa yang singkat pujian, kemudian menyanjung Allah plus permohonan ampunan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang minta diberikan cahaya, ada yang minta diberikan keberkahan dari Allah. Ada banyak doa. Kalau situasi Anda memang sesuai dengan doa-doa tadi, maka alangkah baiknya Anda lafadzkan itu seperti Nabi pernah mencontohkannya pada kita. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan doa kita yang tidak sama dengan masa-masa Nabi SAW. Ya, misal, anak Anda besok mau ujian, atau Anda mau masuk ujian ikut kampus. Masa Nabi belum ada kampus. Ya, mana doa yang sesuai untuk Anda bacakan? Nabi tidak pernah lafadzkan karena kebutuhan Nabi tidak sama dengan kebutuhan Anda. Kebutuhan zaman sekarang berbeda dengan dulu yang pernah dilafadzkan. Maka yang seperti itu, sepakat para ulama, boleh berdoa kepada Allah, dalam arti mintakan kepada Allah sekalipun tidak harus dilafadzkan. Cukup dalam hati Anda mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, setelah doa-doa sunnah Anda panjatkan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Dalam hati Anda mohonkan, ya Allah, mohon berikan kelulusan pada anak saya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan rumah tangga saya. Ya Allah, mantapkan saya dalam akad nikah besok, ya Allah. Ya Allah, lancarkan lisan saya. Ya Allah, mohon berikan kemurahan hati pada bapak mertua untuk menerima ramalan saya. Macam-macam dan sebagainya, gitu kan? Baik, kira-kira demikianlah, ya. Tidak cukup dengan amin, coba dulu ya. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti nggak nyampe itu. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Oke? Ya, baik, bahasan pertama tentang rakaat ini, saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya.
Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik, mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Jelas? Tapi kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Ya, malam ini 2, besok baru 4. Ya. Besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi. Ya. Maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 rak'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di 1 ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jadi, jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764 menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan, 13 rakaat. Ya, Masya Allah. Nanti kita lihat, ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat, yang 2-nya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Ya, nanti saya terangkan.
khafifatain. Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain 2 rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka sholat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk. I'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat ya. Ya Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca? Ya, jangan terlampau soleh ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Baik, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2 2 2 2 ditutup dengan 3 rakaat witir, ya, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain ya. Beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau ya. Tapi keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36. Ya. Ada yang sampai 40, Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab. Ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat. Witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11 ya. Baik, Syekh bin Baz memilih 11 ya. Kemudian ada yang 13 gak ada masalah ya. Bahkan ada yang sampai 40 ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat ya. Jadi sepanjang masih ada yang sholat ya, kaidahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Oke. Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya, kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya. Ya? Jelas ya? Baik. Misal, ada yang mengatakan hari lahirnya Nabi Isa itu kan tanggal sekian-sekian, di bulan Desember biasanya tanggal 25 gitu kan. Baik. Nah, ketika diungkapkan seperti itu sudah lama dari dulu ada begitu. Turun ayat Quran untuk meluruskan. Diluruskan. Kata siapa tanggal sekian kan? Turun isyarat-isyarat disebutkan kapan lahirnya. Kalau Desember itu musim apa? Musim dingin, musim hujan, Pak ya. Baik, musim hujan kalau di kita ya. Baik, tapi kan Nabi Isa lahirnya bukan di sini. Ya, Nabi Isa lahirnya di mana? Halo? Di Palestina, baik ya? Baik disebut Bethlehem itu Baitul Laham. Ya, tempat daging disebutkannya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Ada yang menyebutkan di kandang domba dan sebagainya. Saya wallahu alam itu jangan terlalu berlebihan. Tapi nggak nyambung juga lahir di kandang domba tapi dirayakan dengan pohon pinus, kan nggak nyambung ya. Baik. Tapi kita jangan terlalu jauh lah ya, jangan terlalu jauh. Perhatikan kalimatnya. Ini beliau ketika disebutkan bulan Desember tanggal 25, ini kita membahas dari segi ilmiah ya.
Jangan mengecilkan keyakinan umat lain. Kita hanya membahas tentang argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada dipersoalkan, kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan marah. Jangan marah gitu kan. Tapi kita berdiskusi dengan ilmiah. Karena kita kan umat ilmiah, umat berilmu, dan diharapkan bisa berkembang intelektualitas kehidupan kita. Jadi silahkan kita diskusi dalam kebaikan tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Baik, perhatikan kalimatnya. Quran surah 19, Maryam. Dari ayat 22, 23 sampai 26. Dari posisi paling kiri sebelah bawah sampai paling kanan sebelah atas. Ya. Baik, sudah ada ayatnya? Sampai ke fa'aja'ahul makhad sampai wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Ketika ibunda Nabi Isa itu Maryam, Maria disebutnya, kan lisan orang-orang yang lain, merasakan kandungan yang sudah semakin berat, lelah, ya sampai mengatakan ya Allah, kan kalau saya meninggal sekarang pun saya ikhlas ya Allah, wa kuntu nasyan manusia, kemudian saya dilupakan aja gitu kan, sampai tidak harus seperti ini. Itu ketika dalam keadaan demikian dihibur oleh Allah. Apa yang dikatakan kemudian direkam oleh Al-Quran, sudah kamu jangan mengeluh kalau kamu lelah, capek, sulit dalam kandungan, pukulkan saja itu tanganmu ya ke batang kurma itu, sedikit aja pukulkan. Maka sedikit goncangan itu akan menghadirkan kurma yang sudah matang itu, rotaban janiyah. Ibu, ini saya beri isyarat Bu ya. Ada kalimat rotab janiyah. Rotab itu kurma yang mengkau, matang. Ya, kalau beda antara tamar dengan rotab, kalau tamar sudah agak kering. Kalau rotab itu kurma matang, itu yang lunak Pak. Masih banyak kandungan airnya, glukosanya tinggi. Dan janiyah terkait dengan kata janin, itu bagus untuk perkembangan janin. Jadi bagi perempuan yang sedang mengandung itu, cari sifat-sifat kurma seperti itu. Makanya kalau Anda sekarang umrah, itu suka ada kurma Maryam gitu kan. Walaupun belum tentu dimakan oleh Sayyidah Maryam gitu ya. Baik, kurma Maryam itu bukan harus kurma yang seperti itu, bukan setiap rutab, setiap jenis kurma yang sudah masuk fase rutab, ada fase tertentu yang itu baik untuk perkembangan janin. Jadi setiap kurma, nggak harus kurma yang itu. Jelas ya? Baik, nah di sini paling menarik, gerakan sedikit, kurma bisa jatuh. Berarti ketika beliau itu akan dilahirkan dalam kandungan itu, Sayyidah Maryam, itu berarti musimnya musim apa? Kurma itu tidak mungkin tumbuh di musim dingin. Gak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Pasti di musim panas. Puncak panas itu ya sekitar Juli sampai Oktober di Timur Tengah. Saya tinggal di 5 negara di Timur Tengah. Itu selalu Juli sampai Oktober. Itu puncaknya. Dan kurma paling enak itu memang saat panas. Saat sedang panas-panasnya luar biasa, cepat matang, mengkel, itu paling nikmat tuh kalau makan kurma itu. Enak gitu Pak. Ya, nggak percaya silahkan, ya. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi di sini kalimat Quran ingin menyampaikan bagaimana orang bisa datang. Ya, logika sederhana aja ya, ke satu tempat, kan kandang domba sekarang dengan kandang domba dulu, kalaupun dibenarkan itu kan beda situasinya. Bagaimana musim dingin puncaknya Desember sangat dingin luar biasa, tiba-tiba bisa sendirian keluar, itu pakai apa sendirian? Pasti merasakan kedinginan, berbahaya bagi kandungan. Mustahil orang bisa melahirkan dalam musim dingin yang sangat pekat, tiba-tiba sendirian datang ke kandang domba gitu kan, dan sebagainya. Itu mustahil. Itu dari segi ilmiah saja. Jelas ya? Nah, jadi di sini Nabi Isa pun sudah mengatakan isyarat-isyaratnya. Tapi yang paling penting, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, saya ingin menegaskan kembali dan meluruskan ajaran Taurat yang dulu pernah disimpangkan di masa saya, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya kasih kabar gembira, Di Nabi Isa saja 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah merasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad padahal belum pernah lihat, dan menebarkan kabar gembira itu kepada umatnya. Ya. Saya kan tadi katakan ada orang gembira, wajar kalau dalam kandungan sampai dengan melahirkan, ini belum datang sudah gembira. Ya, jadi ini menunjukkan ada keistimewaan Nabi Muhammad SAW dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa itu tidak pernah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Isa. Silahkan cek. Ya, tidak juga Nabi Daud, tidak Nabi Sulaiman. Padahal Daud dengan Sulaiman itu bapak dengan anak. Ya, Yakub anaknya Yusuf. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ya, Yakub anaknya adalah Yusuf, gitu kan? Baik, tapi ketika Nabi Yusuf itu kemudian tumbuh menjadi nabi, itu nggak disampaikan kabarnya bahkan kepada saudara-saudaranya. Minta dirahasiakan. Silahkan cek ya di surah Yusuf itu. Ya kata bapaknya, kamu jangan kisahkan nih pada saudara-saudaramu ya. Takutnya ada masalah. Padahal nabinya sudah ada, tapi jangan minta dikisahkan. Nabi Muhammad tidak, sebelum datang nabinya, sampaikan kabar gembira ya. Nabinya belum datang, sudah dikabarkan. Nabi Yakub, nabinya ada, anaknya Nabi Yusuf, tidak dikabarkan.